Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumina fi Falastin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya kesempatan kembali bertemu dengan kitab-kitab para ulama yang merujuk ke Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW yang dipahami oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama berikutnya. Dan semoga Allah memberikan kita keberkahan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama-ulama kita, dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang syarat la ilaha illallah dan ini pembahasan dari hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang kisah kesalahan Usama bin Zaid di peperangan. Dan kesimpulannya adalah bahwa untuk bisa bahagia dunia dan akhirat dan masuk ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, kita tidak cukup hanya mengucapkan, tapi kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana ucapan Al-Hasan kepada Farazdak ketika ditanya, apa yang kau persiapkan untuk hari kematianmu? Beliau mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sana. Syahadat la ilaha illallah, dan aku persiapkan semenjak 70 tahun yang lalu. Faqala Al-Hasan ni'mal uddah, itu sebaik-baik bekal, sebaik-baik persiapan. Lakinna li la ilaha illallah syurutah. Tapi perlu diingat bahwa la ilaha illallah memiliki syarat yang harus dipenuhi. Dan kita telah jelaskan syarat yang pertama apa, hadirin? Ilmu yang ilmu tentang la ilaha illallah, meniadakan ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Lalu yang kedua, syarat yang kedua, yakin, lawan atau menghilangkan keraguan-raguan. Jadi harus yakin dengan apa yang kita ucapkan dan persaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Yang ketiga, keikhlasan, bahwa bersyahadat la ilaha illallah itu hanya mengharapkan wajah Allah, dan melaksanakan cabang-cabang keimanan pun hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini meniadakan kesyirikan dan riya beribadah dan memperlihatkan ibadah agar dipuji oleh orang lain. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah dan cabang-cabang keimanan itu hanya mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk dunia, bukan untuk pujian dan lain sebagainya, atau bukan untuk mengangkat diri sendiri dan lain sebagainya, tapi hanya mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Lalu yang keempat, yang ini sedang kita bahas, as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur dan meniadakan kebohongan. Jadi harus jujur. وذلك بأن يقول هذه الكلمة صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. Yaitu ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu jujur dari lubuk hatinya, dan hati sesuai dengan lisan, atau lisan sesuai dengan hati. Allah berfirman ketika Allah mencela orang-orang munafik dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang kepada engkau orang-orang munafik dan mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, bersaksi dengan syahadatain. Wallahu ya'lam innaka la rasul. Allah maha mengetahui engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Dan Allah bersaksi orang-orang munafik itu pembohong. Dia nggak jujur ketika bersaksi syahadatain. Qalu hadhil kalimah, kata para ulama, orang-orang munafik mengucapkan kalimat ini, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka mengucapkan juga, walakinnahum lam yakunu sadiqina fiha. Tapi mereka nggak jujur ketika mengucapkan itu. Mereka tidak jujur. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan syahadatain, wa hum la yaftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah? Apakah mereka berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kami beriman, dan mereka nggak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Jadi semua orang sebelum mereka sudah kami uji. Jadi nggak mungkin mereka nggak kami uji. Semuanya diuji, kata Allah. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga Allah jelas melihat. Jadi Allah melihat dengan jelas siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Allah melihat siapa yang jujur dan Allah melihat siapa yang berbohong. Jadi kejujuran sangat penting. Bahkan Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa ucapan keimanan, ucapan la ilaha illallah itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin lihat kejujuran kita, apakah lisan kita sesuai dengan hati kita atau hati kita sesuai dengan lisan kita atau tidak. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap jujur apapun ujiannya, dan kita minta ujian yang dimudahkan oleh Allah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan dan tidak terfitnah. Dan salah satu yang harus kita renungkan adalah kejujuran. Benar nggak sih kita hanya beribadah kepada Allah? Benar nggak sih kita hanya mencintai, merendah, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan itu akan terlihat di tengah-tengah ujian. Di tengah-tengah ujian dari Allah Tabaraka wa taala. Dan dalam Sahihain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala dari Nabi SAW, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, sidqan min qalbihi, jujur dari lubuk hatinya, illa harramahullahu ala nar, kecuali Allah mengharamkan dia dari api neraka. Allahu Akbar. Jadi dalam hadis Mu'adz bin Jabal dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW menjelaskan tidak ada seorang pun yang bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah,
Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sidqan min qalbihi, dia jujur dari lubuk hatinya. Ini yang dia garis bawahi, dia jujur dari lubuk hatinya. Illa haramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan dari api neraka. Dan masuk neraka hukumnya haram bagi dia, Masya Allah itu. Hukumnya haram, jadi dia nggak akan masuk neraka. Kalau apa? Dia jujur dalam bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Makanya pembahasan ini sangat penting dan ini core, ini inti. Karena begitu jujur, nggak akan masuk neraka. Diharamkan masuk neraka. Diharamkan masuk neraka. Jadi bukan hanya mengucapkan, tapi jujur dari hati. Ini diantara dalil yang menunjukkan nggak cukup hanya dengan ucapan. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, kalau ingin masuk surga, kalau ingin terjaga dari api neraka, harus memenuhi syarat-syaratnya, dan antara syarat-syaratnya adalah sidqan min qalbi, dia jujur dari hatinya. Jadi apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hati itu sama. Dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan merendah serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita camkan dan tanamkan bersama-sama hadirin sekalian. Jadi syarat yang keempat adalah kejujuran. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan syarat berikutnya di pembahasan berikutnya atau di sesi berikutnya, satu-satu biar kita bisa mentadaburi, coba dibaca lagi setelah kajian, karena ini syarat-syarat masuk surga. Ini syarat-syarat la ilaha illallah, dan la ilaha illallah adalah kunci dari surga. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, sudahkah ketenangan hidup hadir di keluarga kita? Kala banyak badai keuangan melanda keluarga kita, pernahkah bertanya, adakah hak orang lain yang tertahan dalam harta kita? Kala hujan tak lagi menyejukkan suatu masyarakat, mungkin bukan karena kerusakan lingkungan, tapi karena enggan mengeluarkan zakat dari harta mereka. Sudahkah kita menunaikan kewajiban zakat kita? Sejatinya, zakat menjaga harta yang Allah titipkan bagi kita dan keluarga. Tunaikan zakat, semoga Allah membersihkan jiwa dan harta, memberi ketenangan hidup keluarga kita, serta menebarkan kebaikan. Sampaikan zakatmu kepada kerabat dan lingkungan terdekat, atau insya Allah bisa melalui Las Muhajir di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 11110911036 atas nama Las Muhajir.